Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Amelia dengan NIM 19123003 dari program studi komputerisasi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat atau KUR Mikro pada aplikasi Brisport di BRI Unit Sudirman Palembang dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dini Komalasari MKOM. Masuk poin pertama yaitu latar belakang. Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu program kredit bersubsidi pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. KUR berupa tambahan modal untuk mengembangkan ataupun melengkapi usaha. BRI Unit Sudirman Palembang merupakan penyalur KUR. Salah satu jenis KUR yang disediakan yaitu KUR Mikro. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap UMKM, apalagi proses pengajuan kredit di bank yang dirasa sulit. Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur yang dijalankan. Selain itu juga berisiko terjadinya kredit macet atau NPL. Guna meminimalisir risiko tersebut, pada saat menjalankan prosedur diperlukan sistem yang tepat untuk memudahkan kerja operasional bank. Poin kedua itu tinjauan pusaka. Yang pertama, menurut teori Kashmir tahun 2014, perbankan dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, sistem menurut teori Mulyadi tahun 2013 adalah jaringan prosedur yang dibuat dengan pola yang terpadu dalam melakukan kegiatan pokok perusahaan. Yang ketiga, menurut teori Mulyadi tahun 2013, prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Yang keempat, menurut teori Kashmir tahun 2014, kredit dalam bahasa Latin itu creder yang berarti kepercayaan. Maksudnya bank percaya bahwa akan kredit yang disalurkan akan dikembalikan oleh penerima kredit. Di sisi lain, dengan menerima kepercayaan berarti penerima kredit berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman dengan bunganya setelah jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 mengenai KUR yang merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak tanpa adanya agunan tambahan. Yang terakhir ada hasil wawancara dengan Mantri. Menurut Mantri tersebut, Brisport adalah aplikasi pengajuan pembiayaan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga proses pengajuan kredit menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Masuk poin ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian deskriptif, di mana sumber data yang digunakan ada satu, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Mantri, yang kedua, data sekunder yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, literatur, dan dokumen perusahaan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada wawancara terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Poin keempat itu hasil analisis. Yang pertama, analisis fungsi yang terkait. Fungsi Mantri yaitu menganalisis pemberian kredit sekaligus meninjau secara langsung tempat usaha nasabah. Yang kedua, fungsi teller, memeriksa keabsahan slip penarikan sebelum membayar pencairan kredit kepada nasabah. Yang ketiga, ada fungsi kepala unit, yaitu sebelum memberikan keputusan kredit, kepala unit akan menganalisis kembali hasil slip dan CPP di Brisport. Yang terakhir, fungsi customer service, yaitu memverifikasi tanda tangan nasabah untuk menghindari kegiatan pemalsuan identitas. Analisis formulir yang digunakan sudah menerapkan sistem otorisasi yang baik pada formulir, di mana setiap transaksi didasarkan pada persetujuan pejabat berwenang. Analisis catatan akuntansi yang digunakan, pencatatan sudah menggunakan sistem online yaitu Brinet, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat kecil. Dan yang terakhir, analisis prosedur pemberian KUR Mikro. Yang pertama adalah tahap permohonan kredit. Pada saat mengajukan permohonan kredit, calon debitur diharuskan melengkapi dokumen persyaratan. Sejalan dengan teori Kashmir tahun 2014, ia mengungkapkan bahwa tahap pertama yaitu pengajuan berkas. Selanjutnya, Mantri melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan. Hal ini sesuai dengan teori Kashmir tahun 2014 yang menyatakan bahwa tahap kedua adalah penyelidikan berkas pinjaman. Yang kedua ada tahap analisis. Menurut teori Kashmir tahun 2014, agar memperoleh keyakinan atas berkas yang diajukan, maka perlu dilakukan wawancara dan pemeriksaan lapangan atau on the spot. Setelah melakukan persyaratan lengkap, maka Menteri menganalisis data calon debitur di menu CPP pada aplikasi Brisport, kemudian meninjau langsung tempat usaha calon debitur untuk menentukan layak atau tidaknya menerima kredit.
Yang ketiga, ada tahap pemutusan kredit. Kepala unit akan memeriksa kembali hasil slik dan CPP lalu dimasukkan ke formulir putusan dan pencairan pinjaman di Brisport. Hal ini diperkuat oleh teori Kasmer tahun 2014, di mana tahap selanjutnya itu memberikan keputusan kredit. Yang terakhir adalah tahap pencarian. Sesuai dengan teori Kasmer tahun 2014, yang menyatakan bahwa calon debitur harus terlebih dahulu menandatangani akad kredit. Selanjutnya tahap realisasi kredit, yaitu membuat rekening pinjaman dan barulah penarikan dana dapat dilakukan. Selanjutnya, customer service minta surat pengakuan utang atau SPU dalam 2 rangkap, formulir permohonan pinjaman, serta formulir putusan dan pencairan pinjaman. Setelah debitur selesai menandatangani berkas realisasi kredit tersebut, customer service akan membacakan dan memberikan penjelasan mengenai isi SPU tersebut. Kepala unit sebelum memberikan persetujuan VAT bayar terlebih dahulu memeriksa kelengkapan. Setelah selesai, maka secara otomatis dana pinjaman langsung masuk ke rekening pinjaman debitur. Debitur melakukan penarikan dana di teller dengan mengisi slip penarikan dahulu. Selanjutnya, teller menerima slip penarikan dan menjurnalnya di Brinets, lalu memberikan dana dan mencetak buku tabungan sebagai bukti selesainya transaksi penarikan. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pemisahan fungsi yang jelas, di mana memiliki peran masing-masing mulai dari tahap pengelolaan sampai tahap pencairan. Yang kedua, surat pengakuan utang atau SPU dibuat dalam 2 rangkap 2. Satu dibuat untuk arsip bank dan satunya lagi untuk nasabah. Yang ketiga, sistem dan prosedur telah sesuai dengan teori Kasmer tahun 2014. Tak hanya itu, seluruh proses telah terkomputerisasi menggunakan aplikasi Brisport. Dan yang terakhir, Brinets merupakan pencatatan seluruh transaksi telah terkomputerisasi. Sekian pemaparan hasil tugas akhir saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.